Halo guys, balik lagi ke channel Rebahan. Buat kalian yang suka film, di sini aku bakalan bahas lengkap alur cerita film. Tapi ku ingatin ke kalian bahwa dalam konten ini berisi spoiler. Jadi buat kalian yang enggak ingin di spoiler, kalian bisa aja langsung download filmnya di link yang sudah aku sediakan di deskripsi. Di video pertama aku ini, aku minta kalian bersupport terus channel aku ini dengan meninggalkan komen dan kritik tentang review film yang aku buat. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku. Oke, pada kesempatan kali ini, aku bakalan review film yang berjudul Loki. Pasti kalian penikmat film udah nggak asing lagi ya sama karakter satu ini. Loki adalah salah satu karakter villain yang ada di film Thor. Loki adalah adik angkat Thor yang berasal dari Jotunheim, yaitu planet yang menjadi musuh bebuyutan dari Asgard. Ditemukan oleh ayah Thor yang merupakan pimpinan dari pasukan Asgard dan diangkat sebagai anaknya, di mana ia sendiri juga tidak tahu bahwa dia sendiri adalah bukan anak kandungnya, melainkan anak angkat. Loki sendiri juga baru tahu bahwa dia bukan anak angkatnya setelah ikut bertarung dengan Thor melawan pasukan Jotunheim pada film Thor yang pertama. Pada film serial Loki ini terdiri dari 5 season. Bagian pertamanya dibuka dengan judul Glorious Purpose atau bahasa Indonesia tujuan sebenarnya. Jadi pada film ini kita dibawa kembali pada part terakhir dari film The Avengers, di mana Loki berusaha membuka portal dari planet lain untuk menghancurkan bumi. Pada saat dia mengambil Tesseract, dia telah dikepung oleh pasukan Avenger dan dipaksa untuk memberikan Tesseractnya. Namun Loki berhasil kabur dengan membawa Tesseractnya melalui dimensi ruang dan waktu, di mana saat dia melalui ruang dan waktu, dia masuk ke dalam ruang dan waktu yang tidak seharusnya Loki lewati dari jalur yang semestinya, dan tersesat di padang gurun di Gobi Desert, Mongolia, dan akhirnya dia bertemu dengan Timekeeper. Loki bertemu dengan pasukan khusus yang berasal dari Secret Timeline untuk menangkap para varian atau sebutan lain untuk orang-orang seperti Loki yang melenceng atau keluar dari waktu yang seharusnya ia lalui. Akhirnya dia pun dibawa ke tempat pengadilan untuk diadili. Dengan kata lain, dikembalikan ke ruang dan waktu atau alur waktu yang seharusnya. Di sana, Loki bertemu dengan agen Mobius. Kemudian agen Mobius membawanya ke tempat interogasi untuk menegosiasi tentang keinginan dari agen Mobius untuk bekerjasama dengan Loki. Di sini, Loki masih berusaha untuk mengambil Tesseract yang mereka ambil darinya. Akhirnya terjadi perdebatan dengan agen Mobius, di mana agen Mobius terus membongkar semua kebohongan Loki, mulai dari ketika ia tak sengaja ikut menjadi dalang dari kematian ibunya, sampai ia datang ke bumi bertempur dengan Avenger dan keinginan dirinya untuk menjadi dewa di golongan manusia yang ada di bumi. Agen Mobius mengatakan bahwa sebenarnya Loki adalah wujud dari rasa sakit, penderitaan, dan juga pengorbanan. Tak lama setelah interogasi, agen Mobius mendapatkan pesan bahwa terjadi penyerangan dan pergi dari ruang interogasi untuk memeriksanya. Di sini, Loki telah mencuri alat dari Mobius dan pergi untuk mencari Tesseract. Ia mengancam salah satu staf yang ada di sana untuk memberikan Tesseractnya. Namun, ketika ia membuka laci dari staf tersebut, ia terkejut dengan banyak sekali batu Infinity Stone atau batu keabadian yang mana itu adalah batu yang digunakan Thanos untuk menghancurkan alam semesta. Staf itu memberitahunya bahwa batu-batu seperti itu digunakan sebagai ganjal atau penahan barang yang ada di sana. Atau dengan kata lain, benda-benda berharga tersebut hanya di benda-benda biasa tanpa kekuatan apapun di sini. Akhirnya, Loki pun kembali ke ruang interogasi dan melihat akhir hidupnya di layar monitor saat ia mengorbankan diri untuk berusaha membunuh Thanos yang akhirnya itu adalah menjadi end file atau kisah terakhir dari Loki dalam hidupnya. Akhirnya, ia pun bertemu dengan agen Mobius di sana dan kembali negosiasi terjadi. Loki mulai sedikit menyadari siapa dirinya. Di sini, agen Mobius berencana untuk membujuk Loki agar mau membantunya untuk menangkap varian yang kabur yang telah membunuh para Minutemen mereka, di mana musuh itu lain tidak lain adalah Loki itu sendiri. Oke guys, jadi cukup sekian review film aku kali ini. Untuk chapter keduanya bakal aku kasih ke next video selanjutnya. Salam movier and bye bye.